Halo adik-adik, kali ini kita membahas yang namanya bentuk akar. Nah, video yang sebelumnya kita bahas adalah eksponen atau perpangkatan. Langsung saja ke bentuk akar yang pertama. Nah, semisal adik-adik punya bentuk akar, misal di sini akar dari, di sininya dibuatkan si M, bilangan si M, di sini basisnya A berpangkat si N. Akar M dari A pangkat N. Nah, untuk mengubah bentuk akar yang kayak gini, boleh kita bentuk ke bentuk pangkat biasa, A pangkat N yang di dalam si N per yang di luar si M. Jadi, N per M. Jangan dari kebalik ya. Jangan jadinya A pangkat M per M. Yang di dalam dulu, A pangkat N per M. Oke? Nah, itu untuk bentuk akar yang pertama. Sebagai contoh, akar misalnya akar 5 dari 3 pangkat 2. Maka ini boleh kita tuliskan, 3 pangkat yang di dalam dulu si 2 per 5 yang di bagian luarnya. Oke? Kira-kira gitu. Contoh lagi, misal abang buat akar 3. Nah, ini boleh kita bentuk sama dengan, nah sebenarnya kan 3 pangkat 1. Di luar ini kalau bentuk umum akar, kalau nggak dibuat berarti itu adalah 2. Itu penandanya bentuk umumnya. Jadi di sini 2 berarti sama aja artinya 1 per 2 pangkatnya ya. 3 pangkat 1 per 2. Itu untuk bentuk akar yang pertama. Bentuk akar yang kedua. Nah, kalau adik-adik memiliki bentuk akar A lalu dikali akar yang lain, katakanlah akar B. Nanti ini boleh dikalikan, disatukan saja akarnya, jadikan A kali B di dalam akar. A kali B atau AB ditulis. Nah sebagai contoh, abang buatkan akar 3 kali akar 2, maka ini akan sama dengan akar 3 kali akar 2. Akar 3 kali 2. 3 kali 2 pastinya 6. Berarti jawabannya akar 6. Sebagai contoh lagi, akar 4 dikali akar 3. Ini akan sama dengan akar 4 kali 3 sama dengan 12 dan seterusnya. Itu bentuk akar yang kedua. Bentuk akar yang ketiga, semisal kalau adik-adik menjumpai akar A, dikalikan lagi akar A, kembar. Akar kali akar yang kembar. Maka ini cukup adik-adik buatkan sama dengan A saja. Sebagai contoh, akar 5 kali akar 5, pasti hasilnya langsung aja sama dengan 5. Langsung gitu saja ya. Misal lagi akar 4 kali akar 4, berarti jawabannya adalah 4, sama dengan 4. Kira-kira gitu untuk bentuk akar yang ketiga. Yang keempat, nah jadi kalau adik-adik menjumpai bentuk akar, pecahan. Nah, akar A per B. Nah, ini boleh kita pecah, akarkan si A-nya di atas, lalu bagi akarkan si B-nya yang di bawah. Boleh berlaku itu? Boleh. Ya, semisal kita punya bilangan akar, misalnya akar 4 per 9. Nah, ini nanti boleh kita buatkan sama dengan akar 4 per akar 9. Jadi akarkan yang di atas, jadi akarkan yang di bawah. Akar 4 pastinya sudah kita tahu 2, akar 9 pasti sama dengan 3. Berarti jawabannya 2 per 3. Itu untuk sifat yang keempat. Sekarang sifat yang kelima. Nah, adik-adik, kalaupun punya akar yang lain, misalnya akar M dari. Nah, di sini bukan mesti 2 ya, kayak sifat yang ketiga, boleh juga akar M. Jadi di sini mesti harus akar M. Katakanlah akar M kali akar N, M juga, maksud abang, dikalikan di dalamnya boleh beda, yang penting sama-sama akar M. Ini hanya berlaku hanya sama-sama akar M. Nanti berlaku ditulis sekali aja akar M dari si A kali si B, AB. Kira-kira gitu. Sebagai contoh, akar 3 dari 3 kali akar 3. Nah, perhatikan di sini sama-sama akar 3-nya. Di sini akar 3 di dalam, di sini misalnya akar 9. Maka ini boleh kita tulis, sekali aja tuliskan akar 3-mu, lalu 3 kali 9. Pasti sama dengan 27. Kira-kira demikian untuk bentuk sifat atau bentuk yang kelima. Nah, jadi
Kalaupun adik-adik nanti punya bentuk akar penjumlahan, misalnya di sini akar C ditambah B akar C. Nah, perhatikan di sini penjumlahan, di sini kasusnya akarnya sama-sama akar C. Harus kembar, nggak boleh tidak, ya. Maka nanti boleh dijumlahkan kedua bilangan ini. Jadi jumlahkan A akar C tambah B akar C, A tambah B jumlahkan, lalu cukup sekali tulis si akar C-mu di luar. Untuk pengurangan juga berlaku, maka di sini akan mengurangkan A kurang B. Sebagai contoh, kalau abang buatkan 2 akar 3, lalu tambah, misal di sini 5 akar 3. Maka nanti 2 tambah 5 dulu, akar kali akar 3 di luar, kali akar 3. Pasti sama dengan 2 tambah 5, 7, akar 3. Berarti ini akan sama dengan 7 akar 3. Nah, sebenarnya langsung kita jumlahkan, misal 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Maka lihat aja di sini, kalau dikembar akarnya, maka 3 tambah 4, 7. Berarti ini 7 akar 5. Langsung demikian ya. Oke, itu untuk sifat atau bentuk akar yang ke-6 ya. Yang ke-6. Oke. Nah, jadi itu untuk contoh-contoh bentuk akar. Sebagai contoh latihan, abang buat nomor 1 di sini. Nah, seandainya kalau kita punya bilangan akar 48, bentuk sederhananya kalau diakarkan akan sama dengan siapa? Nah, ini boleh kita bentuk 48 itu 48 itu boleh kita pecah jadi akar 16 kali 3. 16 kali 3 kan 48. Jadi sama aja. Nah, nanti sesuai sifatmu yang sifat atau bentuk akar yang kedua, oke, dari sini kita berangkat kemari, boleh kita ubah akar 16 kali akar 3 sama dengan akar 16 kali akar 3. Kira-kira demikian. Jadi akar 16 pasti sudah tahu kita, pasti 4 kali akar 3. 4 kali akar 3 boleh kita dekat-dekatkan atau kita gencetkan. Ya. 4 akar 3. Kira-kira demikian. Itu contoh yang pertama, misalnya saya buatkan, abang buatkan. Contoh yang kedua. Oke. I'm so sorry. Contoh yang kedua, gimana kalau bentuknya saya buatkan akar. Oke, di sini 9/64. Oke, ini bentuk akar pecahan. Berarti kita mengarah ke bentuk akar yang keempat. Berarti akar 9 bagi akar 64. Makanya ini boleh kita buat akar 9 adalah 3 per akar 64 sama dengan pastinya 8. Jadi jawabannya 8/3. Kira-kira demikian ya. Nah, sekarang tugas kita merasionalkan. Oke? Jadi merasionalkan, rasionalkan. Nah, jadi biasanya kalau di matematika ada bentuk akar di pecahan, dan biasanya lebih banyak kasusnya di matematika bentuk akar yang di bagian penyebut, tadi saya bilang penyebut ya, kita usahakan akar yang di penyebut jadi ke atas, biasanya gitu di matematika. Oke, abang garis dulu lah supaya lebih gitu kan. Oke, misal kalau adik-adik memiliki bentuk rasional A per akar B misalnya ya. Jadi ini boleh kita bentuk supaya tidak ada akar B di bawah. Maka merasionalkanlah namanya, atau kata lainnya mengalihkan akar sekawan. Jadi tulis ulang dulu si A per akar B, merasionalkan, kalikan bentuk akar B sesuai penyebutmu yang di bawah. Jadi kalikan akar B per akar B. Kira-kira demikian. Oke, akar B di atas, di bawah juga akar B. Nah, sebenarnya ini satu, kan gitu kan? Ini kan habis. Jadi yang di penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, kan begitu untuk pecahnya. Kalau dikalikan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini akan sama dengan penyebut kali penyebut, akar B kali akar B, sesuai sifatmu atau bentuk akar yang ketiga. Akar A kali akar A, A.
Kalau akar B, pastinya B di bawah, per B. Oke, per B di bawah. Nah, di atas A kali akar B. A kali akar B. Jadi biasanya kita buatkan akar B biasanya ditulis di depan dari pembaginya atau pecahannya atau pernya ya. Jadi boleh tuliskan A per B, akar B sebagai contoh. Kalau adik-adik punya contoh 3 per akar 5, maka ini bisa kita rasionalkan. 3 per akar 5 sama dengan 3 per akar 5 kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Penyebut kali penyebut, akar 5 kali akar 5 pasti 5. 3 kali akar 5, 3 kali akar 5. Jadi jawabannya kira-kira demikian. Oke, itu untuk contoh bentuk merasionalkan yang pertama. Yang kedua, kalau semisal adik-adik punya kasus, oke, misal di atas A, di bawah adalah akar A ditambah akar B. Nah, untuk merasionalkan ini sama dengan A per akar A tambah akar B. Jadi ini kita kalikan nanti dengan sesuai penyebutmu yang di sini. Nah, kalau di sini akar A tambah akar B, maka di sini kamu kalikan akar A kurang akar B. Di bawahnya juga sama, akar A dikurang akar B. Kalau di sini tambah, di sini kurang-kurang. Kalau di sini kurang, di sini tambah-tambah. Kira-kira demikian ya. Jadi nanti boleh kita kalikan, dan seterusnya. Jadi A yang di sini, abang kalikan sama yang di sini. Jadi cukup abang kalikan bentuk buka kurung, akar A kurang akar B. Kira-kira demikian. Dibagi akar A tambah akar B dikali akar A kurang akar B. Ingat nantinya adik-adik kalau kalian belajar aljabar, kalau A kurang B kali A tambah B ini sama aja A kuadrat kurang B kuadrat. Kalau adik-adik memiliki akar A dikurang akar B, dikali akar A ditambah akar B, ini akan sama dengan A kurang B. Nah, nantinya akar A tambah akar B, kali akar A kurang akar B, itu akan sama dengan A dikurang B. Kira-kira demikian. Sebagai contoh yang terakhir, abang buatkan 2 per akar 3 dikurang akar 2. Kita rasionalkan. Jadi, 2 per akar 3 kurang akar 2, lalu kita buka aja, buka kurungi, kalikan rasionalnya di sini, jadi tambah akar 3 tambah akar 2 per akar 3 tambah akar 2. Jadi adik-adik mengubah yang di bawah penyebut kali penyebut, akar 3 kurang akar 2 kali akar 3 tambah akar 2 pastinya 3 kurang 2. Yang di atas 2 menjomblo kedinginan ya, kalikan akar 3 tambah akar 2. Nah, yang di bawah 3 kurang 1, 3 kurang 2 maksud saya adalah 1. Berarti 2 per 1, 1 di bawah tidak usah ditulis. Berarti 2 per 1, 2 kali akar 3 tambah akar 2. Adik-adik kalau mau mengalihkan 2-nya ke dalam, boleh-boleh saja. Tergantung keadaan soal kalian. Jadi 2 kali akar 3, 2 akar 3. Cukup ditulis 2 akar 3. Tambah 2-nya kalikan ke akar 2. 2 akar 2. Jadi jawabannya 2 akar 3 tambah 2 akar 2. Itu dulu penjelasan untuk hari ini. Yang terakhir abang kasih senyuman dan love. Terima kasih. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.